Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Prodi Periklanan Universitas Bina Sarana Informatika? Semoga Anda semua dalam keadaan senantiasa sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan 7, saya akan mengajak berdiskusi tentang riset situasi pasar, di mana pada pokok bahasan ini merupakan ujung tombak dari tugas besar yang harus Anda kumpulkan pada pertemuan 9 nanti, yang tugas ini bersifat individual, yaitu membuat laporan riset situasi pasar atau analisis pemasaran. Ya, kita bahas dulu teorinya satu persatu. Jadi yang dimaksud dengan analisa riset pasar itu apa? Di sini ada tiga kata, ada analisa, riset, dan pasar. Analisa itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata analisis yang artinya mengamati, mencermati gitu suatu objek dengan cara menguraikan unsur-unsur pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Jadi kalau analisa itu seperti tinjauan ulang, mencermatan gitu ya, meneliti. Itu disebut dengan analisa. Sesuatu objek itu adalah produk dan data calon pelanggan berupa perilaku, keinginan, dan lain-lain yang berhubungan dengan produk dan layanan. Nah, pengertian riset sendiri yang sudah kita bahas pada pertemuan satu berasal dari kata bahasa Inggris juga research yang artinya adalah untuk mengetahui segala sesuatu yang ada di lingkungan kita, gitu ya. Kemudian investigasi atau penyelidikan yang dilakukan secara aktif, teliti, tekun, dan sistematis terhadap objek tertentu untuk memenuhi rasa keingintahuan kita. Nah, investigasi di sini adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian gitu ya, tentang objek kajian yang berhubungan dengan pemasaran gitu ya. Kemudian nanti peneliti akan menyajikan kesimpulan atas rangkaian investigasi yang sudah dilakukannya gitu, dan akan membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah informasi yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian. Itu disebut dengan research. Jadi lebih kepada bentuk pendek istilah dari investigasi atau penyelidikan untuk memenuhi rasa keingintahuan kita, di mana nanti pada akhirnya kita harus menyajikan konklusi atau kesimpulan dan saran tentang kebenaran yang ada dari suatu fenomena. Nah, pengertian dari analisa riset pasar itu adalah segala sesuatu yang dilakukan atau menguraikan objek tertentu dengan sistematis dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objek yang kita teliti. Pengertian pasar sendiri sebenarnya ada dua gitu ya. Pertama, pasar yang dianggap sebagai suatu tempat perdagangan, tempat orang melakukan transaksi jual beli, tempat bertemunya penjual dan pembeli. Itu adalah pengertian pasar secara fisik. Ada juga pakar yang menyatakan pasar dalam bentuk abstrak. Jadi walaupun dia tidak melakukan transaksi di suatu tempat tertentu yang dapat dilihat secara fisik, tapi sebenarnya mereka melakukan aktivitas perdagangan. Itu yang bisa dilihat dari perdagangan online ataupun saham gitu, atau atau yang sifatnya tidak tatap muka gitu ya, bertemunya penjual dan pembeli dalam keadaan yang tidak terlihat secara fisik yang bisa dilakukan dengan media virtual gitu ya. Itu yang disebut dengan pasar, yang intinya adalah kegiatan perdagangan, penjualan beli, melakukan transaksi penukaran gitu ya, antara barang atau jasa dengan sejumlah nominal uang tertentu. Berarti kalau dirumuskan, yang dimaksud dengan analisis pasar adalah suatu rancangan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data, serta temuan secara sistematis yang relevan dengan situasi pemasaran tertentu atau jenis-jenis pasar yang dihadapi para pemasar atau perusahaan, dengan menyajikan data hasil riset dengan maksud untuk dasar pengambilan keputusan pemasaran. Analisa riset pasar di sini dapat diartikan dengan lebih singkat adalah kegiatan mencermati dengan cara melakukan investigasi pada objek-objek kajian perdagangan tertentu, di mana terdiri atas produk, price, place, dan promotion. Yaitu produk, kita meneliti tentang produk apa atau jasa apa, kemudian bagaimana dengan harganya, lalu bagaimana dengan tempat dijualnya barang atau jasa itu sendiri, atau place, dan promotion. Berarti berhubungan dengan kiat-kiat atau kegiatan promosi apa saja yang dilakukan oleh produsen untuk menjual barang atau jasanya di pasar atau ke konsumen gitu. Nah,
Dari pengertian analisa riset pasar di atas, maka periset harus paham dengan tahap-tahap sebagai berikut. Rancangan, berarti kita harus merancang dengan mendefinisikan masalah dan sasaran riset. Makanya perlu proposal penelitian. Proposal penelitian itu biasanya terdiri atas 2 atau 3 bab, di mana kamu harus menentukan dulu rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, baru judul penelitiannya apa. Lalu bagaimana mendapatkan hasil penelitian itu, yaitu dengan metode yang sistematis tadi. Kemudian baru kamu kembangkan rencana riset itu, kemudian mengumpulkan data atau informasi dengan metode pengumpulan data yang sudah dibahas kemarin, baik dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Lalu kita analisis ketika datanya sudah terkumpul gitu ya, bisa dengan kajian SPSS gitu atau kajian kualitatif. Kemudian pelaporan. Nah, setelah sudah datanya terkumpul, kita menganalisis, barulah kita membuat laporan yang biasanya diselesaikan dalam 5 bab. Kalau tadi proposal hanya 2 atau sampai 3 bab, kalau kita sudah pada teknik pelaporan, berarti kita harus mengumpulkan 5 bab gitu. Nah, dari hasil laporan tersebut berisi informasi yang dapat dijadikan pegangan bagi pengiklan atau produsen untuk mengambil keputusan gitu ya. Nah, jenis-jenis riset pasar di sini tuh ada 2 secara garis besar. Ada jenis riset primer dan riset sekunder. Ya, saya ulangi lagi. Jenis-jenis riset pasar di sini ada 2, ada riset primer dan riset sekunder. Riset primer adalah ketika peneliti melakukan pengumpulan data pasar sesuai dengan kondisi terkini dan dilakukan tepat pada pembeli ditargetkan. Jadi berhubungan dengan waktu ya. Kalau riset primer itu adalah misal kamu setelah melihat gitu ya, produk diiklankan di suatu media. Let's say kita ngobrol tentang produk hand sanitizer ya, karena project kita untuk semester ini adalah membuat produk hand sanitizer dari Antis contohnya. Nah, maka kamu langsung melakukan penggarapan proposal dan menentukan populasi di mana kamu harus membagikan kuesioner, kemudian apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan dan apa saja yang dilaporkan pada saat ini juga, itu disebut dengan riset primer. Kalau riset sekunder adalah riset yang biasanya sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, makanya disebut sebagai pihak ketiga, di mana data mereka dapat kita masukkan ke bab 1 kita atau latar belakang kita sebagai penguat argumentasi gitu. Sebagai contoh, kamu ingin melakukan riset pemasaran terhadap produk hand sanitizer Antis gitu ya, pada misalnya masyarakat RW 2 Kelurahan Depok Jaya, contohnya seperti itu. Nah, riset sekunder itu adalah kamu bisa mengambil sedikit gambaran riset yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau pihak ketiga, supaya kamu mendapatkan gambaran contohnya bagaimana sih membuat kuesioner yang baik dengan melihat penelitian terdahulu, lalu kamu renov lagi sesuai dengan keinginan kamu yang situasinya lebih terkini atau tantangannya lebih terkini, sifatnya hari ini juga atau sekarang gitu. Itu disebut dengan riset sekunder. Jadi riset sekunder itu adalah riset yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau biasanya dengan pihak ketiga, di mana datanya dapat kita ambil sebagai pegangan penguat argumentasi pada bab 1 gitu. Selain berguna untuk mendapatkan kondisi terkini, riset primer juga digunakan untuk memantau kompetitor berdasarkan perspektif pasar gitu ya. Nah, penyusunan analisa riset pasar di sini terdiri atas beberapa langkah. Pertama, merumuskan permasalahan. Berarti kamu harus tahu dulu nih brand atau produk apa yang ingin kamu teliti. Contoh, kamu ingin meneliti tentang produk Antis. Berarti kamu harus tahu dulu nih corporate brandnya apa. Perusahaan apa sih yang mendistribusikan Antis ini? Beda ya antara corporate brand dan produk brand. Kadang-kadang produk namanya A tapi corporate brandnya berbeda gitu. Contoh Lux itu adalah produk brandnya, tapi corporate brandnya bukan PT Lux Indonesia, tapi PT Unilever Indonesia. Nah, sebelum kamu melangkah lebih jauh untuk meneliti Luxnya, berarti kamu harus mencari dulu corporate brandnya, profilnya seperti apa, yaitu PT Unilever Indonesia. Nah, begitu juga dengan kamu nih, sekarang sedang meneliti tentang hand sanitizer. Nah, jangan terkecoh.
Antis itu yang memproduksi corporate brandnya apa. Nah, itu yang harus kamu teliti dengan cara media monitoring, wawancara, atau observasi. Lihat profil perusahaannya. Nah, di sini kamu bisa mengemukakan di bab 4 nanti tentang profil perusahaannya. Siapa pemilik usahanya, latar belakangnya, perusahaannya, berdiri kapan, visi dan misinya apa, dan lain sebagainya. Kemudian, karakteristik target pasarnya. Nah, karena kamu pihak eksternal atau bukan orang dalam perusahaan, kamu harus mendapatkan sebanyak-banyak informasi dari company profile perusahaan yang sedang kamu teliti. Sebagai contoh, apa sih yang menjadi kebutuhan pasar terkait produk dan jasa yang mereka sediakan? Nilai apa yang mereka sediakan pada produk dan jasanya untuk mengatasi kebutuhan tersebut? Siapa saja yang tertarik membeli produk dan jasa mereka? Bagaimana cara mereka tahu produk dan jasa mereka, gitu dan lain sebagainya, ya. Kemudian baru kita akan mengkaji satu langkah lebih tinggi, yaitu kompetitornya. Contoh, kamu ingin meneliti tentang produk hand sanitizer Antis. Siapa sih kompetitor dari Antis? Wah, ternyata banyak ya. Ada SOS, ada Icon, kemudian ada Wardah Nature, kemudian ada Lifebuoy, ada Nuvo. Nah, Lifebuoy dan Nuvo juga termasuk kompetitor yang very very strong ya. Kenapa? Karena mereka selain memproduksi hand sanitizer, mereka juga terkenal memproduksi sabun, baik sabun muka, bahkan sampo dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan kompetitor yang menjadi pesaing terberat atau terdekat bagi mereka, gitu ya. Jadi kamu harus tahu datanya dulu. Setelah kamu mengetahui data dari perusahaan yang memproduksi merek hand sanitizer yang sedang kamu teliti, kamu juga harus tahu kira-kira kompetitor terberat dan terdekat secara langsung yang dapat mempengaruhi eksistensi dari produk ini apa aja, gitu. Lalu diferensiasi produk, berarti kita berbicara tentang varian produk itu sendiri, gitu. Sebagai contoh, Wardah juga mempunyai spesifikasi dan diferensiasi produk dari hand sanitizer-nya. Ada yang berbentuk gel, ada yang berbentuk cair, dan lain sebagainya, dengan nama berbeda-beda. Setelah itu, kamu baru dapat melakukan analisis situasi. Nah, kita ngomongin tentang kondisi pasar. Deskripsikan kondisi pemasaran kategori produk di masyarakat. Jadi, data penyebaran dan jumlah perkembangan konsumsi kategori produk, jumlah merek-merek yang kuat bersaing, dan berikan gambaran perkembangan jumlah penjualan produk lain, posisi penguasaan pasar produk lain. Jadi di sini kamu harus mengetahui kira-kira 3 pangsa pasar besar dari produk hand sanitizer di Indonesia apa aja sih, dan karakter dari konsumen membeli produk mereka kayak gimana aja. Lalu daerah masyarakat Indonesia bagian mana nih yang mencintai produk misalnya Nuvo? Siapa yang di wilayah barat, siapa saja tepatnya di wilayah daerah mana saja yang mencintai produk Lifebuoy. Nah, itu disebut dengan kondisi pasar, gitu. Kemudian kamu meneliti juga bagaimana perilaku konsumen dari masing-masing produk yang dapat diuraikan dengan pembagian beberapa hal, aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, gitu. Informasi dan pendapat konsumen terkait persepsi, ingatan, pengetahuan, dan sikap, serta bagaimana konsumen mengenal produk lain dan top of mind kategori produk, ini juga termasuk dari perilaku konsumen. Jadi kalau di sini bisa kita ambil kesimpulan, kamu melakukan analisa PEST, politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Sebagai contoh, misalnya kamu mengambil brand Wardah hand sanitizer ya. Nah, berarti di aspek politik kamu harus tahu bagaimana visi dan misi dari perusahaan Wardah ini sendiri. Berarti kamu harus tahu tentang undang-undang perdagangan atau undang-undang perusahaan yang melindungi eksistensi Wardah di Indonesia. Di aspek ekonomi, berarti kamu harus tahu bagaimana Wardah memberikan kontribusi dalam peningkatan devisa di Indonesia. Berapa sih keuntungan yang dapat diraih produk PT Wardah ini sendiri kepada Indonesia. Lalu di aspek sosial dan budaya, berarti kamu harus tahu kalau Wardah ini sedikit menspesifikasikan sebagai produk halal. Jadi yang dijualnya tuh lebih kepada karakter konsumen muslim dan muslimah, ya, gitu, yang lebih spesifik, gitu ya, karena melihat Indonesia secara garis besar penduduknya adalah uh, ber, beragama muslim terbesar di dunia. Dan aspek teknologi sendiri kamu juga harus bisa
lihat bagaimana Wardah menggunakan teknologi untuk mempromosikan barang dan jasanya. Apakah mereka juga bekerja dengan e-commerce tertentu gitu ya untuk menjual produk dan jasanya, dan bagaimana dengan iklannya, apakah iklannya juga didistribusikan melalui media sosial, media televisi, radio, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan perilaku konsumen dengan menguraikan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari suatu brand atau produk tertentu. Ya, kemudian dilanjutkan dengan aspek strategi pemasarannya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau kita ngomongin pemasaran, berarti kita ngomongin rumus 4P. Ya, produk, price, place, dan promotion. Yang itu sebenarnya harus terkandung dalam laporan kamu nanti yang saya minta secara individu. Gimana sih produk ini? Berarti kamu harus melakukan media monitoring atau analisis yang lebih dalam, penjelasan tentang produk itu fungsinya apa, nama brandnya apa, variannya apa aja, spesifikasinya gimana, kandungannya apa aja, gitu, sudah mempunyai hak paten atau belum, sudah memiliki sertifikat halal atau belum, gitu ya, sudah mendapatkan BPOM atau belum. Nah, itu disebut dengan deskripsi produk. Kemudian analisis situasi. Selanjutnya adalah price ya, tadi harganya ya. Berarti kamu mau nggak mau harus terjun ke pasar dulu, atau misalnya search di Google, entah itu di Tokopedia, Bukalapak, bagaimana range harga dari produk atau jasa yang sedang kamu teliti. Harganya paling murah berapa sampai dengan paling mahal berapa untuk satu varian gitu, atau dari semua varian yang mereka tawarkan ke publik yang akan menjadi konsumen mereka nanti. Lalu kamu lihat juga bagaimana tempat yang mereka pilih dalam memperjualbelikan barang dan jasa mereka kepada publik. Apakah sifatnya toko offline, atau toko offline-nya tersebar di mana saja? Apakah di Indonesia saja? Apakah sudah naik ke ranah ekspor gitu ya. Nah, kalau sudah di Indonesia saja dan di wilayah mana aja, atau sudah beranjak juga ke wilayah toko online, yaitu dengan memanfaatkan e-commerce yang ada. Misalnya produk ini sudah masuk ke Tokopedia kah, atau ke Bukalapak kah, atau ke e-Shopee kah, dan lain sebagainya. Kemudian analisis deskripsi promosi. Berarti kamu harus mengetahui produk ini sudah melakukan kiat-kiat promosi apa aja. Contohnya, apakah mereka pernah melakukan promosi tertentu yang sifatnya pameran kah atau exhibition kah, misalnya di JCC atau di Pekan Raya Jakarta, dan bagaimana hasilnya. Lalu ataukah mereka sudah melakukan iklan di above the line kah, di media televisinya sudah adakah iklannya dengan versi-versi tertentu, atau misalnya dengan membuat program marketing communication tertentu, misalnya beli satu dapat masker, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan analisis deskripsi promosi. Jadi kiat-kiat bagaimana komunikasi pemasaran itu dilakukan kepada publik untuk menyentuh target halayaknya. Ya, bisa dengan konteks CSR-nya mungkin gitu ya. Misalnya mereka sudah menyelenggarakan CSR dengan memberikan bantuan dana untuk pembuatan sekolah yang rubuh. Nah, itu juga bisa disebut sebagai marketing promotion juga. Gitu ya. Kemudian SWOT. Nah, SWOT ini merupakan analisis yang merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat gitu ya. Ini biasanya dilakukan kepada penelitian-penelitian kajian komunikasi untuk mengidentifikasi apa sih yang menjadi kekuatan dari perusahaan atau produk itu atau jasa itu, yang disebut dengan strength. Apa sih yang menjadi kelemahan atau weakness-nya? Apa sih yang menjadi peluang atau kesempatan yang dihadapinya? Dan apa sih yang menjadi threats atau hambatan pada produk atau perusahaan itu? Jadi SWOT itu merupakan singkatan dari strength, yaitu kekuatan, weakness atau kelemahan, O opportunities artinya peluang atau kesempatan, dan T adalah threats atau hambatan ya. Threats itu adalah hambatan atau kendala yang dihadapi gitu. Nah, kalau strength dan weakness berarti dilihat dari sisi internal perusahaan. Seberapa banyak aset yang dimilikinya gitu ya. Bagaimana pemanfaatan teknologinya dalam beroperasionalisasi sehari-hari. Berapa jumlah SDM yang ada di perusahaan itu sebenarnya strength dan weakness. Jadi dilihat dari sisi internal perusahaan. Tapi kalau opportunities dan threat itu dilihat dari sisi eksternal perusahaan.
Contoh ketika kita ngomongin tentang Wardah gitu ya. Wardah dengan spesifikasi dan visinya sendiri. Berarti di situ ada opportunities yang bisa kamu isi bahwa Wardah memanfaatkan situasi sosial masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Muslim. Jadi dia menjual konteks segmentasi halal atau Islamiahnya di sini gitu. Kemudian threatnya apa? Berarti hambatannya apa? Jangan lupa itu ada hambatan juga yang dihadapi oleh Wardah. Pertama bahwa kita bukan negara Islam, dan juga mempunyai konsumen yang tidak beragama Islam. Makanya sifatnya majemuk. Nah, ini juga menjadi kendala juga nih, apakah nanti orang-orang yang bukan beragama Islam tidak bisa membeli produk mereka. Nah, itu disebut dengan opportunities dan threat, yaitu keadaan eksternal yang harus dihadapi perusahaan yang bisa diklasifikasikan atau dikategorikan mana yang menjadi peluang dan mana yang menjadi hambatan atau kendala nantinya. Selanjutnya adalah tujuan dari riset pasar itu sendiri. Kamu harus mendapatkan informasi yang akurat dan tepat dalam menjawab permasalahan pemasaran. Hendaknya menyebutkan tujuan pemasaran yang ingin dicapai dari kegiatan kampanye periklanan yang akan dilakukan gitu ya. Contoh dalam situasi pandemi COVID-19 ini, berarti hand sanitizer merupakan salah satu produk yang disorot oleh pemerintah dan masyarakat. Kenapa? Pertama, saat pandemi COVID-19 terbukti bahwa kita kesulitan menemukan masker dan hand sanitizer. Tapi lambat laun akhirnya terisi juga di pasar kan gitu. Kemudian banyak sekali hand sanitizer akhirnya membuat program-program tertentu, entah itu bekerja sama dengan pemerintah untuk menyosialisasikan 3M tadi, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer, dan yang ketiga adalah menjaga jarak atau social distancing. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh perusahaan hand sanitizer dalam mendongkrak penjualannya juga kepada publik. Nah, kampanye-kampanye ini bisa kamu teliti dampaknya ketika itu dilakukan pada masa pandemi COVID-19. Apakah berdampak signifikan atau tidak? Gitu. Nah, semua itu harus dilakukan dengan teknik pengumpulan data tertentu. Pengumpulan datanya seperti yang sudah dibahas di minggu lalu. Kalau kamu tekniknya kualitatif, berarti bisa kamu pilih focus group discussion atau wawancara mendalam. Wawancara di sini karena situasinya sedang pandemi COVID-19 yang mungkin menyusahkan kamu untuk bertemu fisik tatap muka, bisa dilakukan lewat media virtual seperti telepon, chatting, atau tatap muka, WhatsApp gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian observasi gitu ya, atau pengamatan baik partisipan ataupun non partisipan. Kalau partisipan berarti kamu terjun langsung untuk mengamati perusahaan itu gitu ya, dengan datang ke perusahaannya, bisa melakukan magang atau terkait produksi periklanan di situ. Kalau observasi non partisipan berarti kamu tidak datang langsung ke perusahaannya, tapi bisa melihat dari penelitian sekunder yang kamu dapatkan gitu ya, untuk memperkuat data. Atau dengan media monitoring hanya melihat dari website dari perusahaan itu saja dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, ketika kamu memilih penelitian kuantitatif, berarti mau nggak mau kamu harus melakukan penyebaran kuesioner, yang itu dimaksud sebagai instrumen penelitian yang disebut sebagai kegiatan survei, baik online atau offline. Kalau online, berarti kamu membagikan kuesioner dengan memanfaatkan email yang ada, dengan Google Form gitu ya. Kemudian kalau offline berarti kamu membagikan kuesioner kepada responden terpilih yang menjadi populasi atau sampel kamu ya, dengan bertatap muka secara fisik langsung. Ya itu tadi ya. Untuk melakukan FGD atau wawancara, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, di mana kamu nanti harus mengumpulkan beberapa responden tertentu dan dibiarkan mereka untuk berdiskusi atau brainstorming, di mana kamu sebagai peneliti juga sebagai host atau pemimpin acara itu sendiri. Dan ada notulen yang akan mencatat dari kronologi setiap diskusi yang terjadi. Nah, contoh pertanyaannya yang sudah tertera di PPT, kamu bisa diskusikan di antara responden yang datang, apakah Anda selalu menggunakan produk hand sanitizer ini? Jika iya, kenapa? Alasannya kenapa? Dan mengapa Anda menggunakan produk tersebut? Apa yang Anda harapkan setelah menggunakan produk tersebut?
di mana Anda membeli dan mendapatkan produk tersebut, berarti berhubungan dengan place atau pasarnya. Dari mana Anda mendapatkan informasi tentang produk ini, berarti berhubungan dengan aspek promosinya dan lain sebagainya. Observasi. Nah, observasi di sini ya berarti kamu melakukan pengamatan yang bisa dilakukan secara langsung, yaitu participant observation atau non-participant observation. Misalnya kamu mengamati minimal 10 sampel pengunjung toko yang menjual hand sanitizer dari brand yang kamu teliti. Lalu kamu bisa melihat di situ bagaimana keadaan tokonya, kemudian pengunjung yang membeli produk yang sedang kamu teliti rapi atau tidak rapi, kemudian responden yang berkunjung ke toko ini menggunakan transportasi apa, kita untuk mengetahui bagaimana karakteristik demografis si pengunjung atau konsumen yang membeli produk yang sedang kamu teliti. Apakah mereka berada di kalangan menengah atas, menengah ke bawah, kemudian berapakah jumlah pengunjung dalam per hari, laku atau enggak sih produknya, intinya seperti itu. Kemudian bagaimana pelayanan toko atau tempat distribusi yang menjual produk yang sedang kamu teliti, baik, tidak baik, atau asal, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan observasi ya. Bisa dilakukan secara langsung, jadi kamu menyasar ke toko tertentu yang jelas menjual merek dari produk yang sedang kamu teliti, dan kamu lihat bagaimana karakter perilaku konsumen yang membeli produk itu. Nah, yang ketiga adalah kuesioner. Nah, kuesioner ini yang sudah saya tugaskan kemarin di minggu lalu dan Anda sudah mengumpulkannya kepada saya dan sudah saya ACC, berarti sekarang tinggal ke lapangannya untuk dibagikan minimal 50 responden dari populasi yang sudah Anda pilih masing-masing. Nah, hasilnya silahkan Anda analisa dan buat 5 bab seperti yang sudah tertera di PPT ini, ya. Kamu bisa baca bagaimana pembukanya yang sudah kamu lakukan juga di pertemuan 5 kemarin. Nah, ini kira-kira bentuk kuesionernya, di mana dalam kuesioner ini terdapat 2 jenis pertanyaan terbuka dan jenis pertanyaan tertutup. Jenis pertanyaan terbuka maksudnya adalah ketika periset memberikan pertanyaan, membebaskan kepada responden untuk menjawab sedetil dan sedalam mungkin tanpa ada pilihan ganda. Kalau jenis pertanyaan tertutup adalah menyempitkan responden dalam menjawab pertanyaan dengan pilihan-pilihan tertentu. Contohnya nih untuk yang jenis pertanyaan terbuka, bagaimana pendapat Anda tentang produk? Misalnya Wardah hand sanitizer. Nah, misalnya kamu bisa bilang, produknya bagus tapi saya sedikit kurang nyaman dengan kelembapan yang ada di hand sanitizer itu. Contohnya seperti itu. Membuat kulit kering dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Kemudian, kata apa yang muncul dalam pikiran Anda ketika mendengar nama merek produk, misal hand sanitizer Wardah gitu. Apakah langsung ingat dengan Inneke Koesherawati sebagai brand ambassador-nya, atau langsung ingat kepada Islami atau halal? Nah, itu kan membebaskan responden untuk menjawab secara detail apa yang ada di benak mereka. Kemudian bila Anda memilih produk hand sanitizer, pertimbangan yang paling penting dalam keputusan adalah misalnya apakah harganya, ataukah kandungan yang ada di hand sanitizer itu, atau sertifikat halalnya, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh pertanyaan terbuka. Kemudian dalam pembelian produk hand sanitizer, siapakah yang memutuskan pembelian tersebut gitu? Apakah kamu sendiri, ataukah istri atau suami atau keluarga mungkin, atau orang lain, atau rekomendasi teman kah gitu. Nah, nomor 5 ini baru contoh pertanyaan tertutup. Siapa yang menggunakan produk, misalnya Wardah hand sanitizer dalam keluarga? Nah, di sini kamu tidak bisa mengeksplorasi jawaban, kamu hanya bisa memilih di antara pilihan. Sendiri, istri, suami, seluruh keluarga, anak perempuan saja, atau anak laki-laki saja. Jadi tinggal dipilih, disilang, atau dilingkari. Ini disebut dengan pertanyaan tertutup. Nah, itu yang sudah kamu buat di pertemuan minggu kelima. Nah, sekarang kamu tinggal bagi ini ke lapangan, kemudian membuatlah laporannya sebanyak 5 bab. Apa saja? Nanti saya juga akan jelaskan lebih detail di WhatsApp group. Di PPT juga kamu bisa lihat, dan di video pembelajaran saya juga bisa dilihat. Bab 1, pendahuluan, terdiri atas latar belakang, kemudian tujuan riset pemasaran. Nah, latar belakang di sini berarti kamu mulai dari misalnya situasi pandemi COVID-19 terlebih dahulu, kapan terjadinya di dunia dan kapan terjadi di Indonesia, sehingga produk hand sanitizer menjadi sorotan saat ini.
seiring berjalannya waktu pemerintah menyosialisasikan program 3M tadi, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air sabun dan hand sanitizer, dan yang ketiga menjaga social distancing. Nah, itu bisa kamu ceritakan di latar belakang. Lalu kamu jelaskan secara detail mengapa akhirnya kamu tertarik meneliti produk Wardah hand sanitizer dibandingkan produk yang lain. Apa keunikannya dan kenapa kamu memilih populasi itu? Memang di populasi itu uniknya apa gitu dibandingkan yang lain. Itu disebut dengan latar belakang. Setelah itu kamu baru jelaskan tujuan riset pemasaran. Karena kemarin kita sudah menentukan judul penggunaan produk hand sanitizer dengan merek tertentu pada populasi tertentu, berarti kamu tinggal uraikan tujuannya adalah misalnya untuk mengetahui posisi pemasaran produk Wardah hand sanitizer pada populasi misalnya populasi warga RW 2 Kelurahan Depok Jaya, contohnya seperti itu tujuan riset pemasaran kamu. Kemudian untuk mengetahui misalnya karakteristik demografi dari konsumen Wardah hand sanitizer di Depok Jaya, contohnya seperti itu disebut dengan tujuan riset pemasaran. Nah, di bab 2 baru kamu masukkan perumusan masalah. Perumusan masalah ini biasanya berupa pertanyaan atau tanda tanya. Nah, itu biasanya gampang, tinggal diambil dari kata judul, kemudian ditambahkan dengan kata sejauh mana atau bagaimana. Jadi rumusan masalah yang kamu dapat ambil atau kamu tulis nanti di bab 2 yaitu sejauh mana misalnya penggunaan produk Wardah hand sanitizer bagi warga RW 2 Kelurahan Depok Jaya. Contohnya kayak gitu. Dan bagaimana misalnya penggunaan produk Wardah hand sanitizer bagi warga RW 2 Kelurahan Depok Jaya. Contohnya kayak gitu. Dan bab 3 berarti kamu mengolah dan menjelaskan tentang metode riset, sumber datanya. Nah, data primernya berasal dari apa? Karena kamu tadi sudah memilih kuesioner, berarti itu data primer kamu. Jadi kamu jelaskan di situ kamu melakukan pengumpulan data dengan pembagian kuesioner kepada responden tertentu. Kamu jelaskan populasinya ada berapa tepatnya di Kelurahan Depok Jaya RW 2. Lalu sampelnya dipilih dengan cara apa? Kemarin sudah kita bahas di pertemuan kedua dan ketiga. Lalu bagaimana perhitungan slofinnya dan lain sebagainya. Nah, data sekunder berarti data yang dijadikan penunjang dalam laporan penelitian kamu. Berarti kamu harus mengutip dari buku-buku penelitian periklanan tertentu untuk menjelaskan apa itu pemasaran, apa itu produk, apa itu price, apa itu place, apa itu promotion, dari buku Philip Kotler dan lain sebagainya. Lalu juga kamu ambil di sini misalnya company profile dari perusahaan yang memproduksi Wardah hand sanitizer itu sendiri, bagaimana struktur organisasinya, lalu produk apa saja yang dijual, harganya di kisaran berapa saja dan lain sebagainya. Itu yang diisi di bab 3 ya. Dari pengambilan sampel, kemudian ukuran sampel, prosedur pengambilan sampel dengan mengaitkan rumus Slovin dan menjelaskan kuesioner yang kamu pilih dengan skala Likert atau skala Goffman, lalu bentuk pertanyaannya seperti apa, nanti kamu kamu ketik di situ. Baru di bab 4 kamu membahas tentang hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ya berarti kamu harus menghitung tuh dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diisi responden untuk mengetahui persentasenya. Ya contohnya seperti yang tertera di PPT ini. Ya tergantung pertanyaan kamu. Gitu. Dan kamu bahas di situ. Nah, ini teknik pembahasannya juga ada di PPT, tinggal dibaca ulang gitu ya. Dan akhirnya kamu dapat menyimpulkan misalnya, oh ternyata di warga RW 2 Kelurahan Depok Jaya yang menjadi konsumen dari produk Wardah hand sanitizer cuma 30%. Alasannya kenapa gitu? Lebih banyak perempuan atau laki-laki yang menjadi konsumen Wardah hand sanitizer? Kemudian bagaimana aspek promosi Wardah hand sanitizer sendiri di toko-toko di Kota Depok? Apakah sudah uh, cukup giat dalam mempromosikan Wardah hand sanitizer atau belum? Nah, itu contohnya ya yang akan kamu bahas di bab 4. Gitu.
Nah, kamu masukkan di sini profil perusahaannya, karakteristik target pasarnya yang sudah kamu bagikan kuesionernya, gitunya, berapa hasilnya, berapa persen, karena kemarin kita sepakat kita melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Jadi kita lebih berbicara pada hasil penelitian yang sifatnya numerical atau angka. Berarti kita ngomongin tentang persentase. Lalu kamu bisa membahas di sini kompetitor terberat dari Wardah Hand Sanitizer siapa saja. Ini cuma contoh ya, ketika saya misalnya mengambil produk Wardah Hand Sanitizer sebagai objek penelitian saya. Bagi teman-teman yang mempunyai uh, objek produk hand sanitizer yang lain, contohnya Nuvo atau misalnya Lifebuoy, ya sesuaikan gitu. Diferensiasi produknya, berarti ada apa aja sih varian dari produk hand sanitizer Wardah. Jika kamu memilihnya Nuvo, berarti ada varian apa saja yang ditawarkan dari Nuvo di hand sanitizer-nya dan lain sebagainya. Apa kelemahan dan keunggulan dari hand sanitizer itu. Itu kamu bahas di bab 4 ya. Kamu bahas juga pasarnya, perilaku konsumennya, kemudian aspek produknya, kemudian harganya dan promosinya tadi. Bahkan kamu bisa memasukkan analisis SWOT di sini, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Baru di bab 5 kita beranjak kepada kesimpulan dan rekomendasi. Dari penelitian yang sudah kamu lakukan dan dari kuesioner yang sudah dibagikan, kesimpulannya apa dan rekomendasinya apa? Contoh, ketika kamu sudah mendapatkan hasil penelitian bahwa banyak responden yang menjawab bahwa promosi dari Wardah hand sanitizer tidak menarik, berarti kamu harus merekomendasikan sebagai solusi yang dapat ditawarkan. Mungkin bisa membuat misalnya promosi dengan cara apa gitu, misalnya beriklan di media sosial lebih aktifkah, atau pelayanan apa namanya, customer relation management di Wardah untuk media sosialnya lebih diaktifkan kah, atau bisa masuk ke ranah televisi kah. Nah, itu disebut dengan rekomendasi atau saran ya. Nah, ini akan menjadi tugas penting sekali bagi kamu yang akan dikumpulkan pada pertemuan 9. Jadi kamu cuma hanya punya waktu 2 minggu dalam menyelesaikan penelitian kamu 5 bab ya, 5 bab yang sifatnya individual. Nanti untuk instruksi lebih lanjutnya saya akan jelaskan di WhatsApp group. Yang jelas sekarang kamu harus membagikan kuesioner yang sudah di ACC kemarin oleh saya sesuai dengan judul yang kamu sudah pilih dan populasi yang kamu pilih, dan kerjakan 5 bab itu sesuai dengan panduan yang ada di PPT ini. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Semoga ilmu bermanfaat. Tetap semangat dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.